Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir taksi pemeras turis asing bukan anggota taksi keliling Ngurah Rai. Nelayan pantai Kelan Badung masih takut melaut. Mencoba nikmatnya lawar daging kambing di kawasan wisata Pantai Sanur. Ini nggak usah tinggal di ini aja. Penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu di Kabupaten Karangasem ternyata berakhir hingga menjelang dini hari. Hal ini diketahui dari simulasi yang dilakukan KPUD Karangasem di TPS 11 Tiing Tali, Kecamatan Abang, Karangasem. Dari simulasi ini, KPUD bisa mengantisipasi kemungkinan lamanya penghitungan dan rekapitulasi suara. Sejak pencoblosan yang dilakukan pagi hari, hasilnya baru diketahui pukul 12 malam. KPU Karangasem akan mendahulukan penghitungan suara Pilpres yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Di tenaga kerja itu sudah tercover juga untuk asuransinya berarti ya? Ya, itu kan asuransi. Santunan juga ya di sana ya? Nah, itu kan di asuransi tenaga kerjaan itu sudah mencakup dengan di situ ada kematian dan kecelakaan kerja. Santunannya juga? Ya, sudah. Lengkap berarti di sana? Iya, siap. Kira-kira saat pemilihan itu sampai malam kira-kira? Nah, sesuai dengan yang simulasi yang kita lakukan kemarin, itu yang kita lakukan di TPS 11 di Desa Tieng Tali itu, dari penghitungan yang kita mulai jam 1, itu kemarin karena kita ngambil 3 contoh, yang pemilihan presiden, pemilihan DPD, dan pemilihan DPR RI, itu kita sampai dari jam 1 sampai jam 7 malam. 7 malam, Ya, baru 3? Ya, kalau dilanjutkan itu kira-kira sampai jam 11-12 sudah selesai. 12 malam ya? Ya. Mengingat beban kerja yang cukup berat ini, KPU mengimbau petugas PPK, PPS, dan KPPS untuk menjaga kesehatan dan stamina. Selain mendaftarkan seluruh anggota KPPS di BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Karangasem untuk pengoperasian kendaraan puskesmas keliling. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPU Karangasem menerima surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Karangasem. Ratusan ribu lembar surat suara ini diangkut menggunakan 2 mobil kontainer dengan pengawalan ketat polisi. Surat suara langsung diantar ke Gor Gunung Agung Amlapura, Karangasem, yang menjadi tempat penyimpanan, pelipatan, dan pengemasan seluruh logistik pemilu. Sesuai dengan peraturan, Ketua KPU Karangasem Iputu Dharma Budiasa bersama anggota komisioner yang membuka segel pintu kontainer disaksikan anggota Bawaslu dan kepolisian. Petugas KPU mengecek seluruh logistik sekaligus mencocokkan dengan dokumen pengiriman. Setelah itu seluruh surat dipindahkan ke dalam ruang khusus di Gor Gunung Agung. Surat suara yang tiba hari ini, tadi kita sebut di DPP adalah surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten Kota. Semua dapil sudah akan kita terima hari ini di gudang Ngurah Rai. Itu berapa jumlahnya Pak? Jumlahnya sesuai dengan yang kita pesan itu sebanyak 397 496 lembar. Yang
belum datang itu adalah suara-suara DPD RI, dan itu memang diinginkan dari KPU RI. Jumlah surat suara yang diterima meliputi surat suara pemilihan DPR RI sekitar 390.000 lembar, sama jumlahnya dengan surat suara pemilihan DPRD Provinsi Bali Dapil Bali 7, dan surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Karangasem sekitar 400.000 lembar. Proses pelipatan surat suara mulai dilakukan pada tanggal 3 Januari dengan melibatkan sebanyak 300 orang buruh. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bawaslu Bangli terus mengawasi secara ketat kampanye di Kabupaten Bangli. Bawaslu tengah fokus mengawasi peserta pemilu agar tidak berkampanye di tempat ibadah karena melanggar Undang-Undang Pemilu. Komisioner Bawaslu Bangli Inenga Purna mengatakan, Bawaslu selama tahapan kampanye melakukan pengawasan melekat terhadap kontestan pemilu agar tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Berkaitan dengan kampanye di tempat ibadah tentu itu memang tidak boleh, apalagi ada sampai membawa tribut atau sampai menyebarkan bahan kampanye. Bahan kampanye itu kan bisa berupa mug, topi, baju, dan juga stiker. Itu memang kita tidak perbolehkan. Sangat mengapresiasi ya dari Bawaslu Kabupaten Bangli bahwa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang berkaitan dengan tim pemenangan, caleg itu sudah dilakukan di lapangan sehingga sampai hari ini berjalan dengan kondusif. Pihak Bawaslu meminta masyarakat agar tidak takut melaporkan peserta pemilu bila kedapatan menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Menurut Bawaslu, peran serta masyarakat sangat penting untuk mengawasi perilaku curang para kontestan pemilu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.